Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber Pak Kadis Kominfo, Pak Kaban. Izin saya duluan Pak. Terkait pertemuan hari ini, saya dapat giliran untuk memaparkan mengenai indikator strategis atau indikator makro yang dihasilkan oleh BPS gitu. Dalam hal ini BPS Kabupaten Takalar. Dalam konteks perencanaan pembangunan, lebih khusus yang tertuang dalam RPJM, RPJP, sebagian data dalam rangka perencanaan, monitoring dan evaluasi itu atau yang bersifat makro, biasanya datanya itu bersumber dari BPS gitu ya, indikator makro. Nah, ini yang kami paparkan ada beberapa, tidak banyak, tapi menjadi indikator strategis yang selalu menjadi tolak ukur dalam pencapaian setiap pembangunan, baik tahunan maupun jangka menengah dan jangka panjang, yang mungkin bisa menjadi telaah atau bahan kita semua untuk melakukan evaluasi sampai sejauh mana capaian pembangunan makro di Kabupaten Takalar sudah berjalan dengan baik dan sudah pada tahap tingkat atau level yang sudah kita rencanakan di dalam dokumen perencanaan yang kita miliki gitu ya. Yang pertama terkait data yang sangat strategis ya, yang paling urgent biasanya kalau kita mengacu kepada sistem perencanaan dalam konteks subjek atau penerima manfaat, penerima dampak dari pembangunan nasional maupun daerah adalah tentu berbasis pada penerima manfaatnya, yaitu dalam konteks sebagai penerima manfaat yang utama dalam proses pembangunan adalah warga masyarakat atau warga negara gitu. Dalam di sini adalah tentu penduduk, sehingga kita harus melihat bagaimana perkembangan atau kita monitoring bagaimana perkembangan penduduk kita di Kabupaten Takalar selama beberapa tahun terakhir ini gitu ya. Dari hasil penghitungan BPS melalui proyeksi maupun pendataan atau sensus, kita di tahun terakhir data yang disajikan yaitu tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Takalar itu sudah mencapai 307.000 orang lebih gitu ya. Dalam konteks bahwa setiap tahun kita melihat bahwa terjadi perkembangan penduduk yang cukup pesat, sehingga kondisi ini tentu mempengaruhi pada dokumen-dokumen perencanaan yang harus kita sesuaikan, yang berbasis dengan kebutuhan penduduk akan akses dan layanan yang tentu difasilitasi dalam perencanaan pembangunan. Dari strukturnya kita bisa lihat bahwa di Kabupaten Takalar ini ya tentu masih cukup besar ya penduduk yang masuk kategori usia produktif atau 15 sampai 64 tahun. Tapi ini mungkin tidak menjadi masalah, tetapi ini menjadi bonus, artinya dalam konteks demografi adalah bonus demografi. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana rasio dependensinya terhadap usia-usia yang non produktif, ya usia muda maupun usia tua. Ya, tercatat di sini bahwa rasio dependensi Kabupaten Takalar itu mengalami penurunan dari 45,35% menjadi 44,99%. Ini tentu berdampak pada strategi kita dalam membuka akses dan layanan kepada masyarakat kita dalam proses pembangunan. Berikutnya terkait perekonomian, dari hasil pendataan terakhir penghitungan kami terhadap produk domestik regional bruto yang terakhir tercatat di tahun 2023, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Takalar kita catat, kita hitung
pada tahun 2023 secara annual itu mencapai 3,86%, ya. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya, ini terjadi perlambatan. Sekalipun dalam tahun 2023 tetap tumbuh positif, tetapi dibandingkan 2022 ini terjadi pelambatan pertumbuhan. Ini tentu sangat dipengaruhi dengan tingkat pertumbuhan juga di masing-masing sektor, akselerasi sektor ekonomi. Kalau di BPS itu kita mengamati, menghitung sampai 17 sektor ekonomi yang kita hitung dan kita amati, mulai dari sektor pertanian, sektor pertambangan sampai sektor-sektor sekunder, yaitu industri, industri manufaktur, kemudian sektor tersier, sektor perdagangan sampai sektor jasa-jasa termasuk jasa pemerintahan. Jika dibandingkan dengan secara regional, posisi pertumbuhan ekonomi kita di 2023 ini masih tergolong di bawah rata-rata gitu, karena secara regional di Sulawesi Selatan, wilayah Sulawesi Selatan itu tumbuh 4,51% secara tahunan gitu ya, tapi Takalar itu masih cukup di bawahnya, ya 3,86%. Ini tentu menjadi catatan kita bersama untuk kita bisa telaah dan tentu bisa menjadi landasan kita untuk merencanakan kembali strategi pembangunan ekonomi di 2024 ini untuk bisa lebih bagus, berakselerasi dalam konteks meningkatkan ekonomi, tentu nanti larinya pada peningkatan lapangan kerja, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Di slide berikutnya kami paparkan terkait capaian dalam program pengentasan kemiskinan yang di BPS itu kita ukur dengan indikator kemiskinan absolut, ya. Kalau indikator kemiskinan itu macam-macam. Yang sekarang lagi tren kemiskinan ekstrim, tapi kami hanya sajikan pada indikator kemiskinan absolut atau P0. Dari tabel atau grafik kita bisa lihat di 2024 kebetulan kami baru rilis untuk angka 2024 itu angka kemiskinan Kabupaten Takalar itu mencapai 7,75%, ya, atau dibandingkan tahun 2023 yang lalu dengan kondisi yang sama di bulan Maret itu terjadi penurunan, karena di 2023 itu kita pada posisi 8,29%. Ini patut kita syukuri karena menunjukkan bahwa akselerasi dalam pembangunan pengentasan kemiskinan itu sudah berjalan baik, mampu menurunkan angka kemiskinan di tahun ini gitu ya. Sekalipun demikian atau kalau kita lihat bandingkan secara regional, ya memang bisa kita lihat di tabel bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Takalar sekalipun belum ideal itu, tetapi paling tidak bisa menunjukkan bahwa kita berada pada atau di bawah rata-rata level regional. Bisa kita lihat dari tabel, posisi Takalar itu masih di bawah atau sudah berada di bawah dari pencapaian angka kemiskinan di tingkat regional atau di Sulawesi Selatan yang di tahun 2024 tercatat 8,06%, ya. Sekalipun ya masih mendekati, mudah-mudahan nanti di tahun berikutnya kita bisa mampu meningkatkan akselerasinya untuk bisa menekan lebih rendah lagi pencapaian dalam angka kemiskinan kita. Di bidang ketenagakerjaan pada slide berikutnya itu kita bisa lihat pencapaian dalam bidang ekonomi, terutama dalam penyediaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja. Kita lihat dari angka pengangguran terbuka di kebetulan tahun terakhir rilisnya di 2023, pencapaian tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Takalar di tahun 2003 ini mencapai 3,56%, ya, atau kalau dibandingkan dengan level provinsi ya masih cukup
rendah ya, di provinsi atau level regional itu 4,33% ya. Mudah-mudahan ini bisa kita bertahan, mudah-mudahan juga bisa menunjukkan bahwa penyediaan lapangan kerja dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat di Kabupaten Takalar bisa kita terus pertahankan, bahkan kita tingkatkan di tahun berikutnya. Sebagai gambaran kondisi ketenagaan kita di Kabupaten Takalar itu juga bisa menggambarkan kondisi penyerapan tenaga kerja maupun perekonomian kita. Dari data hasil Sakernas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja kita itu sudah cukup baik, yaitu mencapai 65,86% ya. Tentu ketika di breakdown lagi pada tingkat penyerapan lapangan kerjanya, dari tabel di sampingnya menunjukkan bahwa memang struktur lapangan kerja, penyerapan lapangan kerja kita di Kabupaten Takalar ini masih sangat tergantung pada sektor informal. Dari data 2023 menunjukkan hampir 2/3 dari penyerapan tenaga kerja kita atau 65,33% itu pada sektor atau lapangan kerja informal. Bapak Ibu sekalian hadirin, kemudian pada indikator strategis berikutnya, yang ini paling menjadi indikator pokok dari semua indikator-indikator strategis, yaitu yang namanya indeks pembangunan manusia ya. Bisa kita lihat di tayangan bahwa selama atau sampai dengan 2003 capaian pembangunan manusia di Kabupaten Takalar itu masih bertren positif, atau dalam arti masih terjadi peningkatan yang signifikan gitu ya. Di 2023 itu kita sudah mencapai 71,46 poin dan meningkat dibandingkan sebelumnya yang mencapai 70,86 poin. Ini menunjukkan bahwa akselerasi pembangunan manusia kita itu masih berjalan dengan baik, di mana dalam pengukuran indikator pembangunannya, yaitu di tingkat layanan dasar, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, dan tentu dalam ekonomi itu masih berjalan dengan baik gitu ya. Sehingga capaian akhir berupa angka indeks pembangunan manusia kita itu masih bergerak positif. Dan juga yang mungkin patut disyukuri dilihat dari angkanya, bahwa capaian pembangunan manusia kita selama 3 tahun terakhir itu, kalau kita bicara dalam kategori indikator Bank Dunia, sudah menunjukkan bahwa capaian pembangunan Kabupaten Takalar atau IPM-nya itu sudah pada level capaian pembangunan yang level tinggi, yaitu di atas 70%. Ini suatu capaian yang tentu patut kita syukuri dengan kondisi perekonomian global, perekonomian nasional yang masih tertekan untuk kita berakselerasi. Sedangkan kalau kita lihat posisinya, ya tadi capaiannya alhamdulillah sudah meningkat, tapi kalau kita bandingkan antar wilayah regional, yaitu di Sulawesi Selatan, tentu ini masih menjadi PR juga. Di samping kita syukuri bahwa IPM kita itu sudah cukup tinggi, tetapi tentu masih perlu kita tingkatkan terus dalam rangka kita terus mencapai tahap indeks pembangunan yang tinggi gitu ya. Dari perbandingan antar wilayah di Sulawesi Selatan, kita masih di posisi 8 ya, 7 ya di PM gitu. Jadi ini masih menjadi, tetapi pada posisi yang tinggi gitu ya. Tentu perlu juga kita melakukan akselerasi, perlu juga kita membuat inovasi-inovasi, loncatan-loncatan dalam mencapai IPM yang lebih tinggi. Tentu dengan data-data yang kita bisa susun, kemudian kita buat merumuskan perencanaan yang tentu lebih akselerasinya lebih tinggi gitu ya. Kemudian pada tampilan berikutnya, indeks ketimpangan gender ini juga menjadi indikator
keluaran dari BPS ya, kita bisa lihat bahwa indeks ketimpangan gender itu di Takalar itu cukup rendah gitu ya. Jadi indikator ketimpangan gender itu adalah kebalikan dari indeks kesetaraan gitu ya. Jadi kalau ketimpangannya rendah berarti sudah menuju ke kesetaraan yang tinggi. Ini menunjukkan, menurut saya ini indikator yang cukup bagus buat Takalar, karena kita kalau bicara gender itu dari angka indeks ketimpangannya itu kita berada pada posisi tinggi di bawah atau posisi nomor urut 2 setelah kota Makassar ya. Ini barangkali cukup, ini juga saya baru lihat datanya, jadi faktanya ini menunjukkan bahwa ternyata kita punya indikator atau capaian-capaian lain yang bisa dibanggakan, yaitu dalam hal penyetaraan gender dan pembangunan di bidang gender gitu ya, cukup tinggi. Bayangkan di bawah Takalar, di atas kota Parepare ya. Ini patut disyukuri dan menjadi prestasi atau value buat kita untuk bisa mengakselerasi dengan tahapan-tahapan proses pembangunan berikutnya. Sebelum mengakhiri paparan saya, tadi juga disampaikan oleh Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan bahwa Kabupaten Takalar secara nasional terpilih menjadi salah satu dari 6 kabupaten kota di Indonesia atau secara nasional dalam kerangka uji coba sensus ekonomi 2026. Jadi ini bagi kami BPS ya sangat membanggakan gitu ya. Kemarin kami lapor juga dengan Pak PJ, ini amanah dan kebanggaan karena kita itu menjadi objek uji coba setara dengan Kota Medan, Kota Denpasar, Jakarta Barat, Banjarmasin, Kabupaten Pangandaran. Ini patut kita apresiasi. Dan akhirnya tentu dari tadi paparan Pak Kepala, ya kami mohon dukungan dan support dari teman-teman sekalian dari OPD untuk bisa membantu mensupport kegiatan uji coba sensus ekonomi 2026 ini yang lokusnya itu di Pulau Bangkeng Utara ya, di sekitar desa Lasang dan sekitarnya. Ada 7 desa yang jadi wilayah sampel, wilayah lokasi kerja petugas kami dalam uji coba sensus ekonomi ini. Jadi uji cobanya itu menguji coba lapangannya, organisasi lapangan, metodologi, kemudian instrumen, aplikasi fasihnya yang berbasis Android dan seterusnya. Itu kita uji coba dan Takalar menjadi salah satu lokasi dalam uji coba secara nasional. Demikian barangkali yang bisa kami paparkan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.